Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Ada gajah makan semangka, makan roti minumnya susu. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai orang Banyuwangi, I love you. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ada burung terbang tinggi. Saat dia terbang, kemudian dia terjatuh di kubangan. Ketika dia berada di dalam kubangan dan comberan, dia merasakan tubuhnya kedinginan. Sesaat kemudian datang lewat seekor sapi, mengeluarkan kotoran, jatuh tepat di atas tubuh si burung. Ketika kena kotoran sapi, sang burung merasa hidupnya paling nestapa sedunia. Kenapa? Sudah jatuh tertimpa teletong. Tapi beberapa saat kemudian ketika dia merasakan kotoran sapi yang berada di atas tubuhnya, dia merasa hangat karenanya. Mergo teletong niku lak tasih anyar niku biasane anget. Lara percaya mungkin kondur mang coba. Tapi kemudian datang seekor kucing yang menjilati tubuh si burung ini dari kotoran sapi. Saat itu burungnya mikir, ini pasti kucing akan menyelamatkan saya. Tapi apa yang terjadi? Setelah burungnya bersih dari kotoran sapi, burungnya dimakan oleh kucing. Bapak Ibu, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kotoran sapi yang dianggap jelek ternyata memberikan kehangatan, sementara kucing yang dianggap baik tapi justru akhirnya menjerumuskan, menyengsarakan. Seringkali kita berpikir di dunia adalah untung dan rugi. Membenci sesuatu yang baik menurut Allah dan mencintai sesuatu yang buruk menurut Allah. Padahal seharusnya apa? Ketika kita melihat segala sesuatu harusnya menggunakan kacamatanya Allah, bukan kacamata kita sendiri. Kenapa? Karena kalau menurut kacamatanya Allah tidak akan pernah salah, kacamatanya manusia banyak yang salah. Tapi celakanya apa? Banyak di antara manusia lebih percaya dengan pandangan manusia dibandingkan pandangannya Allah. Lebih takut kiranya kita melanggar aturan manusia dibandingkan kita melanggar aturan Allah. Lebih takut kiranya kita jadi omongan manusia dibandingkan kita menjadi omongannya Allah. Disitulah kemudian kita diingatkan. Bagaimana kemudian cara mencari komunitas terbaik menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kebetulan saya itu orang yang sangat ngefans dengan Shahibul Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah Bapak Ibu, Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan apa? Supaya kita tidak salah jalan. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkataannya tidak membuat kamu ingat dengan Allah. Saya ulangi kata Ibnu Athaillah, jangan bersahabat
dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu terengginas dan rajin, dan perkataan-perkataannya tidak mengingatkan kamu dengan Allah. Kenapa? Kalau kita tidak punya sahabat dengan sifat seperti itu, kita pasti salah jalan. Maka saya sering bilang, kenapa orang yang membersamai Kanjeng Nabi itu namanya sahabat? Orang yang hidup di zaman Nabi dan dia mengikuti ajaran Nabi, namanya sahabat. Ada orang yang hidup zaman Nabi tapi tidak mengikuti ajaran Nabi, dia bukan sahabat. Tetap saja menjadi kafir Quraisy. Nah, Bapak Ibu, bedakan antara teman, pacar, dan sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kita senang. Siapa itu pacar? 1 orang yang bisa membuat melupakan kita 1000 orang. Siapa itu sahabat? Yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan kita. Makanya saya bilang, seorang sahabat yang memahami air matamu itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 orang yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Masuk? Maka di saat dulu saya punya kawan, Deddy Corbuzier, dihajar gara-gara dia menampilkan podcast seorang banci. Deddy Corbuzier dihajar habis-habisan, bahkan ada gerakan unsubscriber Deddy Corbuzier. Saya datang kepada dia. Dia peluk saya, dia bilang, Gus, semua orang meninggalkan saya, kenapa Anda mendekat? Saya bilang, botak dengerin. Persahabatan itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka saya bilang, kesenangan bisa dibeli, tapi orang menyenangkan susah untuk dicari. Maka ingat, quote saya malam hari ini untuk mengawali pengajian hari ini. Kamu ingat, kamu catat baik-baik. Jika kamu tak bisa menjadi pensil untuk kebahagiaan orang lain, jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin memberikan refleksi, muhasabah dan introspeksi. Hasibu qabla an tuhasabu. Ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Saya malam hari ini mau berbicara soal kertas. Bapak Ibu, ketika manusia lahir cengar, untuk mendapatkan identitas bayi kita dibutuhkan sebuah kertas. Namanya apa? Akte kelahiran. Hampir semua orang yang lahir pasti oleh catatan sipil diberi akte kelahiran. Dan Anda tahu, akte kelahiran itu terbuat dari kertas. Walaupun orang-orang kayak saya dulu ini, mohon maaf, dapat akte kelahirannya namanya kutipan akte kelahiran. Karena ketika lahir bapak ibu saya nggak pernah ngurus akte kelahiran saya seperti apa. Saya dapat akte kelahiran gara-gara mau kuliah di IAIN. Saya kuliah 4,5 tahun, tapi ijazahnya tidak saya ambil. Karena saya malu kuliah 4,5 tahun gelarnya SAG, sarjana agak gimana. Tapi saya sekarang kuliah lagi Pak, malu. Santri saya banyak mahasiswa, sementara saya ijazah nggak saya ambil. Saya besok tanggal 6 ini ujian pendadaran, terus kemudian langsung daftar S1, S2, 2 tempat. Saya pengen memberikan semangat ke anak-anak bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Kalau dulu Kanjeng Nabi mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang enggak Pak. Enggak urus pergi ke Cina. Kenapa? Karena orang Cina sudah banyak yang datang Pak. Begitu kita beranjak, umur kita nambah, masuk PAUD, masuk TK. Selesai TK, kita dikasih ijazah TK. Ijazah itu wujudnya adalah kertas. Masuk SD 6 tahun. Selesai sekolah SD dapat ijazah. Ijazah itu bentuknya juga kertas.
Dari SD kita lanjutkan ke SMP dan sanawiyah. Sama Bapak Ibu. Untuk menandai Anda pernah sekolah, Anda dikasih ijazah yang terbuat dari kertas. SMP sanawiyah selesai, masuk madrasah aliyah. SMA, kita kembali mendapatkan pengakuan bahwa kita telah selesai melaksanakan sekolah menengah atas dengan mendapatkan identitas ijazah yang berwujud sebuah kertas. Kertas lagi Bu. Walaupun saya dulu sekolah, mohon maaf, setiap hari terlambat karena saya harus ngurusi ayam telur yang dimiliki oleh kiai saya. Masuk kelas jam setengah 8, saya baru nyampe kelas jam setengah 9, jam 9. Saya ditegur sama guru-guru saya. Miftah, kenapa kamu terlambat? Saat itu saya jawab, mohon maaf Pak Guru, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Wah. Ini kamu yang sekolah bisa untuk alasan. Maka sejak saat itu, saya tidak pernah mau mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus saya coba. Tambah mumet gue pokoknya. Nah, Bapak Ibu, begitu kita selesai kuliah, sama. Yang kita kejar hakikatnya apa? Hanya selembar kertas. Identitas bahwa kita telah menyelesaikan kuliah. Kembali yang kita dapat adalah selembar kertas. Kuliah selesai, saatnya kita menikah. Ketemu dengan calonnya, akhirnya menikah. Begitu kita menikah di hadapan KUA, saya terima nikahnya, Siti binti Sitol dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta masjid dan imamnya. Tanda tangan. Dapatnya apa? Kertas. Mbak-mbak, tolong. Gak ada kata pacaran dalam hidupmu. Dulu zaman saya kuliah satu kelas saya gak punya pacar, cuman saya sendiri. Kenapa? Karena saya paling miskin sehingga gak ada cewek yang mau dengan saya. Maka teman-teman saya membuli, dasar kamu jomblo. Saya bilang, sorry, bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dinikmati. Bukan untuk dimiliki. Saya dibilang, dasar kamu jomblo. Itu dulu. Sekarang saya katakan kepada semua perempuan yang pernah menolak saya, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Tapi alhamdulillah, kalau memang jodoh pasti ketemu. Saya ketemu istri saya cuma 3 bulan, langsung saya lamar menikah. Walaupun lamaran saya awalnya ditolak. Kenapa? Kembali karena saya miskin. Untungnya diterima. Kalau nggak diterima pasti dia menyesal. Makanya mbak-mbaknya tolong jaga kehormatanmu. Jaga kewibawaanmu. Kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara 2. Halalkan atau tinggalkan. Ngono. Kita menikah, yang kita dapatkan juga hanya selembar kertas Pak. Namanya akte nikah. Singkat cerita, Bapak Ibu. Kita kerja, ngalor ngidul. Kita dapatkan apa? Uang. Pertanyaan saya, uang itu wujudnya apa? Juga kertas. Kertas. Begitu punya uang. Saya doakan semua yang datang punya uang. Amin. Uang memang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati. Makanya cewek-cewek sekarang lebih milih tipe cowok yang good rekening dibandingkan good looking. Betul? Ingat para cowok, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Karena jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Apa rumah sana ibu-ibu yang wajahnya glowing ini, ingat, di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang golong koming. Betul? Makanya pas nasihat pernikahan Deddy Corbuzier saya ditanya, gara-gara saya bilang kriteria suami soleh. Ada wartawan tanya, ada nggak Gus kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Wah. Begitu kita punya uang, pengen berangkat haji, pengen berangkat ke luar negeri. Kita disarankan harus memiliki paspor. Kembali
kita berurusan dengan kertas. Semuanya wujudnya kertas. Begitu Anda punya uang, pengen beli rumah, rumah terbeli, dan status kepemilikan rumah itu juga ditandai dengan sertifikat rumah yang bentuknya adalah kertas. Akhirnya apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Kehidupan kita layaknya hanya dikelilingi dengan kertas-kertas itu. Ijazah bentuknya kertas, akte kelahiran kertas, uang kertas, paspor kertas, sertifikat tanah kertas. Tapi ingat, ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat oleh manusia itu sendiri, yaitu kertas akte kematiannya sendiri. Enggak ada. Berapa banyak orang yang bersedih karena kertas-kertas yang dimilikinya, dan berapa banyak orang yang begitu bahagia dengan kertas-kertas yang dimilikinya. Tetapi tadi saya ingatkan, ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat oleh manusia itu sendiri, yaitu akte kematiannya sendiri. Maka saya bilang, hidup kita itu kan sebenarnya cuma satu toh, nunggu datangnya mati. Seberapa banyak pun kertas yang kamu miliki. Apakah kalau masa jabatan 9 tahun dengan masa jabatan 6 tahun itu makanya yang masa jabatannya 9 tahun? Belum tentu. Saya sering bilang Pak Lurah, mati itu syaratnya tidak harus tua. Pak Lurah umurnya berapa Pak Lurah? 60. Saya 41. Pak Lurah 60 tahun, Gus Miftah 61. Syaratnya tidak harus tua Pak Lurah. Maka walaupun Pak Lurah lebih tua daripada Gus Miftah, bisa jadi yang Pak Lurah duluan. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Kul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kalau dulu Coro Wali Songo mengingatkan kita tentang, beliau membuat lagu judulnya Lato-Lato. Ono wong ngaji otak. Tolong yang cowok nggak usah mainan lato-lato le. Karena secara alami kamu sudah punya lato-lato. Paling lato-latomu wireng. Ngeyel loh. Turi-turi putih, sira kabeh tak tuturi. Sak gagah-gagahmu sesuk yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kok iki penggemar warna pink, Gus kula pengen besok kain kafan saya warnanya pink, boleh apa enggak? Boleh, karena kain kafan warnanya putih itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi lah awakmu pakai pink kain kafannya boleh. Paling malaikatnya bengok, wow jomblo. Yakin lah Anda kita semuanya imannya bagus, Islamnya bagus, amalnya bagus, insya Allah bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Amin. Oh, masa kamu nanya. Turi-turi putih sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Semua orang mati dibungkus kain kafan warnanya putih. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa melihat kita sendiri. Ditandur itu artinya dikubur. Kebon Agung itu artinya kuburan. Supaya tahu itu kuburan, biasanya dikasih patok. Kalau patok satu orang Jawa namanya tenger, wong mati ke patoke loro berarti tenger. Makanya kenapa dalam hasanah Ahlussunnah wal Jamaah orang dikirim doa, dikirim surat Yasin, dikirim surat Fatihah supaya ora tenger. Saya kemarin ditanya sama orang Wahabi, Bapak Gus Miftah, tunjukkan kepada saya surat Fatihah untuk yang itu diterima. Oh saya gampang, saya kasih contoh. Saya nulis surat kepada yang terhormat Bapak Lurah Wongsorejo.
Atas nama Pak, siapa bro? Maksum. Pak Maksum. Dengan alamat Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo. Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Saya itu dengan Banyuwangi nggak asing Pak Lurah. Karena saya dulu masa muda saya banyak waktu saya habiskan di Alas Purwo. Jadi saya dulu sering banget zaman saya mondok itu saya nginep di Alas Purwo. Dulu Alas Purwo itu masih angker Pak. Kalau sekarang kan enggak, sudah dibuat tempat wisata. Malah isinya cah pacaran tok. Kalau dulu Anda masuk Alas Purwo itu wingit. Kalau sekarang coba Anda masuk ke sana akan banyak mendapatkan pasangan muda-mudi sedang latihan pelajaran biologi anatomi tubuh. Dek, yang ini namanya apa? Oh kalau dulu wingit Pak, kalau dulu angker. Saya dulu teman saya kedanan pring petuk masuk Alas Purwo ketemunya pring petuk kabeh. Saya masuk Gua Tabuan, saya masuk Gua Garbo. Di situ ada Gua Garbo, Pak. Jadi satu gua yang hanya dimasuki untuk 2 orang tok. Kalau masuk kakinya dulu, kalau keluar kepalanya dulu. Itu merupakan pertanda seperti bayi yang lahir. Kalau keluar kepalanya dulu. Dan bayi itu kalau lahir Bu, kepalanya keluar, kemudian tangannya keluar, tangan keluar bayi itu pasti gegem. Nggak ada bayi lahir tangannya begar. Kenapa bayi lahir tangannya gegem? Karena kalau begar rusak dalane. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, manusia itu ada batasnya yang tidak mungkin dia mampu menjangkau waktu itu. Ada 2 hal yang tidak akan selamanya ada dalam diri seseorang. Ingat-ingat. Yang pertama adalah masa mudanya, yang kedua adalah kekuatannya. Nggak mungkin manusia muda terus. Biyen yo bulurah ki nom-nomane wayu kaya Marsanda. Saiki wis tuwa yo Markaban. Ada 2 hal yang tidak selamanya ada dalam diri seseorang. Masa mudanya jelas. Makanya dikatakan ihtanim khomsan qabla khomsin. Salah satunya adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang usia tuamu, masa tuamu. Tapi ingat, sing nom-nom tak kandhani. Kamu jangan sombong dengan orang tua. Orang tua pun tidak boleh sombong dengan anak muda. Kenapa? Orang tua nggak boleh sombong, anak muda juga nggak boleh sombong. Orang tua walaupun lebih banyak amalnya, tapi dosanya juga lebih banyak dibandingkan yang muda. Yang muda juga sama, kamu nggak boleh sombong. Kenapa? Karena walaupun dosamu sedikit, tapi amalmu juga lebih sedikit daripada yang tua. Milo piye carane? Yang tua ngajeni yang muda ngajeni yang tua. Orang tua pernah muda, muda belum tentu bisa tua. Maka kemarin saya pernah cerita begini Bu, orang itu selalu melihat uang tapi melupakan waktu. Padahal ada perbedaan yang sangat penting antara uang dan waktu. Apa bedanya? Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dimilikinya. Tapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dimilikinya. Tapi lucunya, banyak orang bersedih kehilangan uang, tapi tidak pernah bersedih kehilangan waktu. Padahal dikatakan waktu adalah uang. Makanya kalau istri minta uang dikasih waktu. Saya itu kadang-kadang malu Bapak Ibu sama anak saya. Kebetulan anak saya 2, yang satu di pondok, yang satu masih di rumah karena baru kelas 2 SD. Baru usia 7 tahun. Tapi ini cerdasnya minta ampun. Dia sering protes sama saya, Abah itu waktunya habis di luar rumah, kapan waktu untuk saya katanya. Ini anak usia 7 tahun. Dulu ketika usia 5 tahun ngeri lagi Pak Lurah. Saya pengajian di TV dia ikut tentang hormat kepada orang tua. Saya ambil hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya umur 5 tahun Bu, tanya sama saya, Abah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Kan saya diam. Dia tanya lagi, Abah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diam, akhirnya dia jawab, kiai viral nggak bisa jawab. Saya itu sebenarnya betul-betul Bapak Ibu, saya datang ke sini itu perjuangan, karena saya selalu pulang 2 minggu sekali.
Selalu 15 hari berangkat ngaji baru pulang. Di rumah baru setengah hari berangkat lagi. Saya betul-betul merasa berdosa sama anak saya itu. Karena baru 7 tahun. Makanya Anda yang punya waktu di rumah tolong. Anakmu itu masa kecilnya, masa mudanya tidak lama. Tahu-tahu sudah besar. Begitu banyak orang tua kehilangan waktu untuk anaknya. Tapi aku rene kehilangan waktu ya anakku ini mergo awakmu tak kandani. Kurang tresno apa aku karo awakmu. Maka ingatlah cintaku padamu mungkin memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Iya. Yang kedua apa? Kekuatannya. Gak akan mungkin selamanya kuat. Pada akhirnya kita akan lemah. Kenapa? Dimakan usia. Apalagi usia umatnya Kanjeng Nabi itu tidak panjang. Akmaru ummati ma baina sitin wa sab'in. Umur yang Allah berikan kepada umatku kata Nabi hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Pak Lurah berapa Pak Lurah? Jangan takut Pak Lurah. Saya hanya mengatakan kalau merujuk kepada usia Nabi 63 tahun. Pak Lurah hari ini 60 tahun, berarti insya Allah 3 tahun lagi. Saya itu kan punya prinsip, Nabi kan mengatakan begini, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau di dunianya biasanya ngaji Quran, ya pas ngaji Quran. Contohnya ibunya Mas Opik Tombo Ati itu kan orang Jember Pak. Ibunya itu hafidhatul Quran, tiap hari membaca Quran. Tanya sama saya, kalau saya tiap hari baca Quran, apa sebabnya bisa dalam keadaan membaca Quran, Gus? Iki apa iki? Oh laron. Iki berarti laronnya wedok iki. Nemplek ning pipiku kok. Laron kamu nafsu ya. Dan ternyata benar, ibunya Mas Opik tinggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Sebagaimana kebiasaan dia hidup. Saya dulu punya kawan, Kiai di Lamongan, namanya Kiai Imam Sairozi. Tiap hari beliau ngaji. Dan beliau dipanggil oleh Allah pas mau pengajian Walimatul Akikoh. Hati-hati ibu-ibu, kok awakmu gaweane marah-marah sama istrimu? Sama suamimu? Bisa jadi kamu nantinya pas marah-marah sama suamimu. Lagi ngomong, malaikat teko. Modar gue ya. Hanya 60 sampai 70 tahun. Kenapa saya itu sampai meninggalkan waktu untuk anak saya berangkat ngaji? Prinsip saya satu, Allah akan memberikan manusia sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau saya tiap hari ngaji, saya minta sama Allah. Mudah-mudahan saya besok diberikan dalam keadaan pengajian. Amin. Sapa ngerti aku ngaji nih wong Sorejo, malaikat Israel teko langsung diumumkan di masjid Mambaul Huda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah dunia dengan tenang, lurah maksum. Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. 1, khitan, sunat. Itu fitrah. Anak-anak Banyuwangi yang belum sunat, saya sarankan. Kalau mau sunat, sunatlah di Jepara, Kabupaten Jepara. Bentuknya api, mesti ukir-ukiran. Yang kedua, motong kuku. Makanya kuku nggak boleh panjang. Dipotong itu hukumnya sunnah, fitrah. Motong kuku. Nomor 3, ngerok kumis. Kerok. Mungkin kalau Pak Camat, Pak Lurah punya pertimbangan sendiri. Atau mungkin istrinya senang berkumis. Karena orang Banyuwangi itu aneh, punya kumis gak punya jenggot, jerene kaya lele. Duwe jenggot lan duwe kumis jerene kaya wedhus. Sing cilaka maratuwaku, duwe kumis ya duwe jenggot, berarti ya wedhus ya lele maratuwaku. Kemudian apa? Mencabut bulu ketiak. Jadi sunah, Bu Camat, Pak Camat pulang kantor tidur. Cabut keleke. Sunnah Rasul. Ngono sama. Ya. Jadi tawabuk raimu. Kemudian yang kelima adalah mencukur bulu. Kenapa? Masa muda ini tidak akan kembali. Kekuatan juga tidak ada kembali.
Maka gunakan masa mudamu dan kekuatanmu untuk hal-hal yang bersifat positif. Cacah nomli, semangat. Wong lanang canong mengeluh tok. Jangan suka sambat. Sambat itu tanda kamu bukan orang kuat. Bermimpilah dalam hidup. Jangan hidup dalam mimpi. Gus, kula gaweane macul, santai wele. Lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Subhanul yaum, rijalul ghad. Mumpung kau masih muda, langkahmu masih depan. Gus, saya hanya orang Serono, saya hanya orang desa, wong Sorjo, saya hanya orang Muncar. Saya bisa apa, Gus? Kamu jangan salah. PD wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Allah itu suka orang yang dinamis. Karena isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Kamu anak muda, jadilah yang mu'rab jangan mabni. Mu'rab itu apa? Dinamis. Mabni itu apa? Statis. Jadi yang dinamis. Pemuda-pemuda hari ini ingat, kamu harus jadi imam, tidak hanya makmum. Harus menjadi pemain, bukan penonton. Harus menjadi trendsetter, bukan follower. Harus menjadi problem solver, bukan troublemaker. Gagah saya gini. Orang mengatakan, jangan mimpi terlalu tinggi. Kamu bilang, kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Gagah. Tidak akan selamanya ada dalam diri seseorang, maka manfaatkan itu. Masa muda dan kekuatannya. Mudah-mudahan masa muda kita bisa berjalan dengan penuh manfaat. Amin Allahumma amin. Ojo males-malesan li. Direncanakan hidupmu. Sehingga kemudian Ibnu Athaillah mengatakan apa? Mal farku bainar roja wal umniyah. Apa perbedaan antara harapan dan angan-angan? Pemuda itu harus banyak harapan, bukan banyak angan-angan. Kenapa hidup perlu kita rencanakan? Husnut tadbir nisful ma'isah. Hidup itu perlu direncanakan. Kenapa? Bagus perencanaan separuh dari kehidupan. Kudu mau rencana kili. Apa perbedaan antara roja dan tamani? Ar-roja ma qoronahu amalun. Harapan itu adalah satu keinginan yang disertai dengan ikhtiar amal dan perbuatan. Itu namanya harapan. Apa itu angan-angan? Punya keinginan tapi nggak ada ikhtiar dan perbuatan. Maka yang perlu kamu lakukan hari ini adalah harapan, bukan angan-angan. Karepe sugih, maunya kaya. Tapi nggak mau bekerja, nggak mau jualan, nggak mau dagang, nggak mau ke sawah, nggak mau macul. Tiap hari pekerjaannya tidur. Begitu bangun, nulis status WA. Akan indah pada waktunya. Kalau saya ini Pak Bu, mengidolakan Imam Abu Hasan Asadili. Tokoh sufi tapi kaya raya. Tokoh sufi tapi penampilannya keren. Kenapa? Karena saya pengen membranding NU ini bukan pinggiran. Makanya kenapa kalau Anda lihat hari ini kok Gus Miftah Wirawiri di televisi, acara-acara infotainment saya mau masuk. Saya dalam rangka membranding kader muda NU tidak dikatakan pinggiran. Bahwa NU juga bisa keren. Betul? Makanya jangan kaget kalau Gus Miftah Wirawiri di acara infotainment, hot celebrity, selebritas, silet, macam-macam. Itu loh di RCTI setajam silet itu. Yo maklum kopinya adem kok. Adem, sangit. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Yen wis bondo melu, bojo ayu wis ana sing nemu.
sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kulo niku lak ngefans banget kalau Imam Abu Hasan Asadili. Ini kenapa anak-anak muda saya dorong untuk menjadi orang yang keren. Kita itu salahnya orang NU satu, Pak. Orang NU itu belajar dari Imam Abu Hasan Asadili yang dipelajari hanya tasawufnya tok. Padahal Imam Abu Hasan Asadili itu sugih ora umum. Pembantu nimawan 16. Imam Abu Hasan Asadili itu. Pakaiannya paling mahal. Bahkan dia pernah membeli kuda yang gubernur Mesir nggak kuat beli. Dibeli sama Imam Abu Hasan Asadili. Niku tokoh yang diidolakan oleh orang NU, mergo niku sing duwe thariqah Sadiliyah. Lah, kita itu nyontoh tasawufnya, tapi tidak mencontoh sugihnya. Seolah-olah kalau kiai kaya itu lucu. Saiki nyuwun sewu, justru kiai NU harus kelihatan kaya. Sugih ngono lho, ora mung ketok tok. Nah, mila nyuwun sewu, Imam Abu Hasan Asadili niku dongane ngeten. Wis tak dokai dongane Imam Abu Hasan Asadili, mudah-mudahan anak-anak Banyuwangi muda, kaya raya, tua, bertakwa, tim masuk surga. Amin. Niki dongane Imam Abu Hasan Asadili, kenapa dia kaya? Diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Apa kata Imam Abu Hasan Asadili? Ya Allah, berikan kepada kami rizki yang luas. Tapi jangan sampai rizki yang luas itu menutup akhirat kami. Mila nyuwun sewu, wong dongane wis cetha kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ndonga niku njaluk donyane sugih, akhirate ya sugih. Lah kok diwalik ning nggon-nggon masjid langgar, rugi donya ora dadi apa-apa. Ketika Imam Abu Hasan Asadili diprotes, Kiai, kok jenengan berbeda dengan kiai yang lainnya? Kok Anda bermewah-mewahan? Kok bajunya mewah? Kok cincinnya mewah? Kok jamnya mewah? Apa kata Imam Abu Hasan Asadili? Dia mengatakan apa? Hei, kamu tak kandani. Kenapa saya pakai baju mahal dan mewah? Seolah-olah bajuku ingin mengatakan libasi yakul. Bajuku berkata, ayuhan nas, ini honion. Wahai para manusia, aku adalah kaya, bajuku mahal. Falatar hamuni, kamu jangan mengasihani saya. Jadi nyuwun sewu, kiai ini kula ketok gagah, wong ya segan nih. Contoh, Gus Miftah ngaji karo para artis kuwi. Saya kalau datang di hadapan para artis, penampilan saya kaya mudine Bimo Rejo. Sarunge nglinting, ngambune kelembak menyan, cangkeme gadulen pisan. Ora kok ngenyek, memang lah kula dadi mudin Bimo Rejo, kula bermamewan, kula ya ora pantes. Tapi kalau saya di hadapan artis, penampilanku kaya mudin Bimo Rejo ya ora pantes. Likuli makol, makom, kabeh wong ki ana panggonane dhewe-dhewe. Milon jenengan persani, kenapa kok artis-artis niku manut ngaji kali kula? Karena saya menempatkan diri saya tidak mau berada di bawah mereka. Alhamdulillah udan bubar. Kula niku seneng lah pengajian, meh rampung pengajian udan, berarti udane berkah. Amin.
Cepet ya Allah, cepet ya Allah. Potong 50% matamu kuwi. Sandet meteng kuwi. Soalnya apa? Jangan sampai dakwahnya orang Islam itu dihinakan. Kula nyuwun sewu, Pak. Nggih pengajian circle kanca-kanca artis. Gagah. Zaman kula niku tahun 2012. Jamaah kula wis Anang Asanti. Jamaah kula wis Ayu Azhari, Desi Ratnasari, Marsanda niku melu kula. Sing sakniki luwih keren meneh. Artis-artis muda, janda-janda. Beuh, Wika Salim, Selin Evangelista, Aura Kasih, Nikita Mirzani. Yang terbaru idolanya Pak Camat, Lucinta Luna. Wahyu Pak Camat. Dibuka mak tungul. Ulone dengongok. Makanya nyuwun sewu. Masa muda ini harus kita maksimalkan sebaik mungkin. Kalau hari ini pemuda-pemuda NU kaya, insya Allah NU akan semakin jaya. Amin Allahumma amin. Saya malu mas, mbon gawe acara bingung arep golek sumbangan neng ndi. Kalau besok kamu kaya, begitu ada pengajian, rasa golek sumbangan, aku sing nanggung, gagah. Sapa kuwi? Kader Nahdlatul Ulama. Kayak peci ini NU, tak dongake. Yang pecinya NU masuk surga, amin. Pecinya. Masa mudanya dan kekuatannya. Kula dongake. Malam hari ini semuanya awake dhewe menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Menjadi pemuda-pemuda yang berkualitas. Kenapa? Karena inna fiyati subani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Santri hari ini adalah kiai masa depan karena naibun anil masyayikh. Mudah-mudahan ana pondok kayak ana TPQ Mambaul Huda melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Baca hasbi robi pumpung sak derenge Jawa niki selawat sing kula waca damel munajat marang pangeran. Alhamdulillah qabul hajati. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.